Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kembali menjadi tersangka kasus kerumunan. Kali ini polisi menetapkannya sebagai tersangka kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terjadi pada 13 November lalu. Status tersangka Rizik disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian Jayadi. Rizik sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di acara peletakan batu pertama Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dalam acara ini juga tidak ada susunan kepanitiaan. Menanggapi kasus ini, kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan pihaknya akan menghadapi proses hukum. Bahkan menurut Aziz, Rizik juga meminta setiap daerah melaporkannya ke pihak berwajib. Megamendung itu udah ada tersangka ya? Udah. Tersangka siapa Bang? NS, Rizik. Oh, udah nanya Rizik. Makanya Rizik juga, ya. Berarti dia tidak kepanitiaan juga. Sama yang, panitia-panitia lainnya juga kan? Dia tidak ada kepanitiaan di sana. Dia langsung. Tidak ada kepanitiaan. Hubungan dengan penetapan tersangka Habib Rizik di kasus kerumunan Megamendung, maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu, dan akan dihadapi secara hukum juga. Akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini, akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil. Namun penyidik belum dapat menentukan waktu gelar perkara kasus kerumunan di Megamendung tersebut. Rizik sendiri kini mendekam di tahanan dalam kasus kerumunan Petamburan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Rumah di bantaran kali di Bandung ambruk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Jalan Tol Cipali mulai ramai. Seorang pria di Binjai mengaku mati demi klaim asuransi. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasib. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah rumah di bantaran kali di Bandung, Jawa Barat ambruk. Beruntung pemilik rumah selamat. Inilah detik-detik bangunan rumah milik warga di Kecamatan Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat ambruk akibat dikikis aliran Sungai Citepus. Video ini pun viral di media sosial. Astagfirullah. Turun. Allah Akbar, ya Allah. Peristiwa terjadi sesaat setelah hujan deras mengguyur kawasan ini. 3 rumah rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Kalau pas lagi hujan, memang lagi hujan besar. Saya juga di Pagarsi kan lagi nungguin. Nggak tahu kejadiannya kayak gini. Karena aman-aman aja. Cuman kan begitu disusul, nggak taunya ya mau gimana lagi, udah kejadian roboh kayak gini. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian kendaraan terjadi di gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis siang. Kepadatan kendaraan yang memasuki wilayah Cirebon akan terus bertambah hingga malam hari.
Kendaraan memadati 18 gerbang tol Palimanan Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Plat nomor kendaraan asal Jabodetabek mendominasi antrian yang sempat mengular hingga 500 meter. Satu hari jelang perayaan Natal, pengelola tol Cipali membuka 18 gardu tol, 10 gardu utama dan 8 gardu satelit dengan prioritas kendaraan ke arah timur. Polisi bersiaga untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. Truk dan bis diarahkan ke loket tambahan untuk mempercepat transaksi gerbang tol. Jadi untuk saat ini situasi arus lalu terutama yang dari arah Jakarta agak sedikit meningkat, seperti sekitar 5% dari hari biasanya. Untuk gerbang dibuka dari arah Jakarta ke arah Jawa itu dibuka 18 gerbang, 18 gardu. Kemudian yang dari arah Jawa ke arah Jakarta dibuka 10. Kemacetan juga sempat terjadi di beberapa titik tol di Cipali karena kecelakaan dan juga antrian menuju rest area. Beberapa kali ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan. Ya, ada. Di mana itu, Pak? Karawang. Oh, di Karawang. Ya. Tadi di jalan sempat tersendat juga, Pak? Tersendat. Oh, dari Jakarta jam berapa, Pak? Malam 12. Jam 12 malam. Iya. Nyampe Palimanan sampai siang kayak gini, Pak? Iya. Oh, ya. Volume kendaraan diperkirakan akan terus meningkat hingga malam dan dini hari nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kepadatan juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kepadatan terjadi mulai dari gerbang tol Karawang Barat 3. Volume kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek mulai dipadati wisatawan yang akan menuju Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Guna mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian menerapkan sistem kontraflow dari kilometer 47 hingga 61. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19, Satgas Karawang bersama Dinas Kesehatan Karawang menyiapkan posko kesehatan. Pengendara di rest area dapat melakukan rapid test antigen. Kapasitas rest area dibatasi hanya sampai 50% dari biasanya. Kepolisian dan Satpol PP juga bersiaga menjaga dan menegur apabila pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Antrian calon penumpang yang ingin melakukan pemeriksaan rapid test antigen terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Selama libur Natal, PT KAI mengalokasikan 70% kursi bagi penumpang. Antrean calon penumpang di Stasiun Gambir mulai terjadi di lokasi pemeriksaan rapid test antigen. Untuk menjalani rapid test antigen, calon penumpang harus mendaftar dengan menunjukkan kode booking tiket. Selama libur Natal, PT KAI membatasi jumlah tempat duduk maksimal 70% dari total kapasitas keseluruhan penumpang. Kapolda Metro Jaya meninjau pelaksanaan tes cepat antigen di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Posko tes cepat gratis digelar sebagai bagian dari pelaksanaan operasi Lilin Jaya sejak 23 Desember hingga 4 Januari 2020 mendatang. Didampingi Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di posko tes cepat antigen di Stasiun Senen, Jakarta Pusat siang tadi. Kapolda menyebut penyediaan tes cepat antigen secara gratis bukan dilakukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat agar dapat berpergian di masa libur Natal Tahun Baru, namun agar masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk berpergian dapat terbantu. Perlihatkan tiket kereta api dengan KTP. Tidak ada kuotanya, berapapun masyarakat kita layani. Kami punya persediaan swab antigen yang mencukupi. Kodam ada 10.000. Polda ada 10.000, dibantu oleh BNPB sepenuhnya. Ini diberikan oleh Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya cuma-cuma, gratis. Karena di sini untuk tiket saja yang paling mahal 120.000. Bayangkan apabila swabnya saja harganya 300.000, begitu beratnya untuk masyarakat. Selama posko tes cepat antigen gratis disediakan di Stasiun Senen, pihaknya tidak membatasi jumlah masyarakat yang dapat dilayani perharinya. Dapat dipastikan ketersediaan alat tes cepat antigen tercukupi.
Tes gratis berlangsung selama pelaksanaan operasi Lilin Jaya sejak 23 Desember hingga 4 Januari 2021 mendatang. Lantaran gratis tes cepat yang disediakan polisi dan TNI dipadati calon penumpang. Mereka rela antri panjang di bawah terik matahari. Selain yang gratis, di Stasiun Senen ada pula tes cepat antigen berbayar yang disediakan PT KAI. Untuk tarif rapid test antigen yang disediakan PT KAI, penumpang harus merogoh kantong sebesar Rp105.000. Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpantau ramai sehari jelang Natal. Tercatat 83.000 lebih penumpang padati Bandara Soekarno-Hatta. Syarat wajib menyertakan surat keterangan bebas COVID-19 dari rapid test antigen dan swab tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Natal bersama keluarga di kampung halaman. PT Angkasa Pura telah memfasilitasi pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta bagi penumpang yang belum menyiapkan surat sebelumnya. Calon penumpang yang akan melakukan rapid test di Soekarno-Hatta harus melakukan pendaftaran pre-order service. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini rapid test antigen, sudah ada rekan-rekan kami Armalina di Stasiun Senen, Jakarta, dan Baby Kristami di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Armalina terlebih dulu di Stasiun Senen. Bagaimana suasana di sana saat ini, Armalina? Ya, Fandi, Anissa, dan juga pemirsa, untuk kondisi di Stasiun Senen sendiri memang tidak ada antrian yang cukup panjang dari calon penumpang. Namun meskipun demikian, dari data terakhir yang kami dapati, ini setidaknya hari ini sudah ada sekitar 2.000 calon penumpang yang mengikuti tes rapid antigen. Dan di belakang kami ini merupakan tempat pendaftaran dari calon penumpang terlebih dahulu. Mereka harus menunjukkan untuk tiket kereta mereka hari ini, dan lalu juga nanti ini mereka akan diminta untuk menunggu terlebih dahulu. Dan kami akan menunjukkan sedikit bagaimana kondisi dari antrian yang ada di Stasiun Senen yang menunggu untuk adanya rapid test antigen begitu. Memang tidak ada antrian yang cukup panjang dan juga ini masih cukup kondisional begitu. Dan kita akan mencoba bertanya dengan salah satu calon penumpang yang sedang menunggu untuk tes rapid antigen. Selamat sore Bapak, boleh berdiri sebentar Pak? Dari siapa Pak namanya Pak? Pak Satria. Mas Satria, Mas Satria ini tujuannya kemana Mas mau naik? Tujuannya ke Perubuk Tegal, ke Tegal. Iya. Tegal, Mas ini kan ada tes rapid antigen. Sebelumnya udah tahu belum sih kalau misalkan masa berlakunya ini dipersingkat gitu Mas? Sudah tahu. Sudah tahu ya? 3 hari, masa berlaku 3 hari. Oke, ini jam berapa Mas nanti naik keretanya? Untuk saya untuk besok. Untuk besok? Berarti kan ini kan 3 hari saja berlakunya. Ini berarti nanti Mas akan kembali ke Jakarta lagi atau gimana? Oh iya, sepertinya nanti setelah balik lagi ke Jakarta nanti tes lagi gitu. Oke, artinya masih nanti akan tes lagi ya. Ini udah berapa lama menunggu Mas? Kurang lebih 10 menit. Baru 10 menit ya. Oke, baik, selamat menunggu lagi ya Mas ya. Ya. Anissa, Anissa, Fandi dan juga pemirsa, memang untuk kendalanya ini nampaknya sama seperti yang ada di Stasiun Senen maupun di bandara begitu. Karena tadi kami juga sempat bertanya dengan sejumlah penumpang, ini mereka kendalanya masih banyak yang tidak mengetahui bahwa aturan baru menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru ini hanya masa berlaku untuk rapid antigen hanyalah 3 hari bukan 14 hari saja. Dan hal itu pun juga akhirnya mereka banyak akhirnya mengikuti untuk tes antigen di hari yang sama sebelum berangkat. Dan untuk biaya di rapid test antigen yang berada di Stasiun Senen sendiri ini dikenakan biaya Rp105.000 untuk 3 hari saja. Fandi dan juga Anissa. Baik, terima kasih Armalina melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita beralih ke rekan Baby Kristami yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Baby, apakah ada antrean calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dan bagaimana suasana di posko rapid antigen di sana? Ya, selamat sore Fandi dan juga pemirsa. Memang pada saat ini jelang malam Natal tidak terlihat antrian panjang di Airport Health Center Terminal 3 keberangkatan domestik. Ya, dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa bahwa memang saat ini adalah tempat pendaftaran dan juga pembayaran bagi calon penumpang keberangkatan
keberangkatan domestik dan juga internasional untuk melakukan rapid test antigen dan juga swab test begitu. Terlihat memang tidak ada antrian, namun tadi sekitar pukul 10 pagi hingga 12 siang terjadi antrian yang cukup panjang, namun pada sore hari ini sudah tidak ada lagi antrian. Namun setidaknya hingga pukul 4 sore tadi sudah ada sekitar 1.300 calon penumpang yang sudah melakukan rapid test antigen dan juga swab test, dan 5% diantaranya ini hasilnya reaktif gitu. Dan memang mekanismenya ini masih sama, yaitu para calon penumpang diharuskan untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu, lalu petugas akan meminta tiket pesawat untuk diperlihatkan kode booking, lalu akan diarahkan untuk membeli alat ataupun membayar untuk rapid test antigen dan juga swab test. Ini ada perbedaan biaya. Untuk rapid test antigen ini dikenakan biaya Rp200.000, lalu untuk swab test ini Rp800.000. Lalu akan diarahkan untuk ke tempat menunggu. Nanti ketika nomor antriannya sudah dipanggil, lalu calon penumpang akan melakukan tes rapid antigen ataupun swab test. Dan memang ini ada perubahan masa berlaku dari hasil rapid test antigen, di mana tadinya 14 hari ini menjadi 3 hari. Lalu untuk swab test ini berlaku untuk 8 hari ke depan. Ini memang ada beberapa komplain. Tadi kami sempat mewawancarai calon penumpang yang ia harus melakukan rapid test antigen 2 kali karena ia sudah melakukan rapid test antigen 4 hari sebelum keberangkatan. Namun ternyata ini dipersingkat dari 14 hari menjadi 3 hari, sehingga hari ini di hari yang sama ia harus berangkat, ia melakukan rapid test antigen yang kedua kali. Dan memang perlu diketahui pemirsa, ini ada perubahan di mana memang tadinya 14 hari untuk hasil rapid test antigen ini menjadi 3 hari. Kembali ke Anda, Fandi, Anissa. Baik, terima kasih Baby Kristami yang melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan sebelumnya ada Armalina dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, petugas menggelar rapid test antigen di 9 titik di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Rapid test dilakukan bagi wisatawan yang tidak mengantongi surat bebas COVID-19. Libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar rapid test antigen di 9 titik di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Di antaranya di Simpang Gadok, Rindu Alam, Gunung Mas, dan Taman Wisata Matahari. Rapid test ini dilakukan kepada wisatawan yang tidak memiliki surat bebas COVID-19. Petugas menghampiri kendaraan roda 4 bernomor polisi dari luar daerah Bogor. Sebagian wisatawan lainnya mengikuti rapid test antigen di sejumlah posko yang tersedia. Karena ini sudah menjadi ketentuan pemerintah Kabupaten Bogor bahwa setiap masyarakat yang akan berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Bogor, maka mereka harus menunjukkan hasil rapid antigen. Seperti itu. Lega sih, tapi tetap aja kita harus jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Rapid test antigen ini dilaksanakan hingga 8 Januari 2021. Pemkab Bogor juga meminta para wisatawan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat selama berwisata di kawasan Puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Rizik Syihab kembali menjadi tersangka dalam kasus kerumunan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Sore.